Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Halo. Puji nama Tuhan pada sore hari ini, pada permulaan Tuhan kita boleh ada tempat ini di dalam kita akan merayakan perayaan Paskah di gereja kita ini. Ketika kita merefleksikan kembali akan salib Kristus, di mana alasan itu kasih Tuhan tercurah sungguh luar biasa dan besarnya, dan kebangkitannya yang tercatatkan. Bersama yang kasih Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan karena Dia yang Maha Kuasa.
Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah Paskah pada malam hari ini, mari kita sambungkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan yang sempurna bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh merayakan Paskah, kematian, bahkan kebangkitan Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami bersama-sama menikmati pribadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Masih semangat menerima Tuhan? Haleluya. Lambaikan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kurang kompak ya. Haleluya. Lambaikan tangan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jikalau saat ini saya bersyukur bisa berkumpul dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara seiman, yang mana ini semua bukan kekuatan kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jikalau pada saat ini Bapak Ibu kita mengingat 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang sungguh sangat istimewa telah memberikan nyawanya bagi kita. Beliau tidak berdosa, tiada celah, tapi beliau rela mati untuk kita semua. Sebetulnya kita yang menanggung kematian itu, tapi dia menanggung dosa-dosa kita. Siapakah itu Bapak Ibu? Dialah anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, penyembuh.
Saya melihat wajah-wajah yang bersuka-cita pada malam hari ini. Amin. Ada beberapa sangat kudus hadir di tengah kita pada malam hari ini. Jikalau pada sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu di KI Rembang yang lucu-lucu, yang imut-imut. Mereka juga rindu untuk persembahkan pujian untuk memulai nama Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan buat adik-adik kita untuk ambil ke depan.
Tepuk tangannya mana nih? Itulah penampilan dari anak-anak sekolah minggu kita Irban. Gimana? Keren-keren gak ya? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana masih semangat ini? Puji nama Tuhan. 1, 2, 3, 2000, 3000, 4000. Ada 4000 orang loh di sini. Suaranya cuma 2 orang. Yang keras. Masih semangat puji nama Tuhan? Masih semangat puji nama Tuhan? Haleluya. Ayo satukan tangan bersama. Lebih keras, lebih bagus. Kekuatan dunia Allah, tunjukkanlah kuasa mulia Tuhan. Serahkan musuhku, selamatkanlah tubamu. Allah raja di tempat kudusnya. Tepuk tangan dulu. Serahkanlah kekuatan dunia Allah, tunjukkanlah kuasa mulia Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah tubamu. Allah raja di tempat kudusnya. Sampai berdiri. Allah bangkit bersorak. Hey! Allah bangkit bernyanyilah.
menyaksikan persembahan pujian dari Mahmud GKIK Rembang ya. Mereka nggak mau kalah dengan anak-anaknya. Gimana keseruan mereka? Mari kita saksikan bersama. Gimana Bapak Ibu perasaan Ibu dalam memberkati? Amin. Puji Tuhan. Gak kalah keren dengan anak-anaknya. Gimana masih semangat mencari nama Tuhan apa ini? Meskipun gokil saya Bapak Ibu, karena yang mungkin dipasanginnya kurang ini. Tahun depan semoga berdua saja bisa lagi Asia bisa. Baiklah, kita akan lanjutkan pujian kita, yaitu Udi beri kuasa, karena kita sudah diberikan kuasa sama Tuhan yang telah mati di atas kayu salib dan menang atas maut. Kita bisa jatuh saudara, bisa menganugerah. Udi beri kuasa. Raja mulia, berlaku
Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Adi Prasetyo untuk memimpin kita dalam berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji bagi nama Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami umat-Mu merayakan Paskah. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami, acara kami mulai awal hingga akhir. Oleh sebab itu kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati kami. Sehingga yang datang di sini dengan sorak-sorai pulang dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini, baik para hamba-hamba yang hadir pada saat ini kiranya juga menolong memberkati. Ya, lewat perayaan Paskah ini menjadikan berkat bagi kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini. Sukacita Paskah, karena kami yakin dan percaya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan berkat bagi kami semua. Bapak, kami juga berdoa untuk para jemaat Tuhan yang hadir, undangan yang hadir. Kami berdoa kiranya juga Tuhan memberkati para hamba Tuhan, baik dari GKIK yang di bawah naungan GKIK Blitar maupun sahabat hamba Tuhan yang di sekitar desa ini. Dan juga Tuhan menolong memberkati, memakai beliau menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Berdoa untuk Bapak Kepala kami Pak Hendri Chandra. Kita juga akan menyampaikan firman Tuhan dan menjadi gembala kami. Ialah Engkau pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa, sehingga apa yang ditaburkan menjadi satu berkat, menjadikan satu hal yang indah bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk saat ini sahabat saudara kami yang sakit. Kami mengingat sahabat kami Bu Anis yang saat ini sakit. Kami berdoa dalam tangan kasih-Mu Allah kami yang luar biasa, dan Engkau menyembuhkan, memberkati dia sehingga kesembuhan ilahi terjadi bagi beliau. Demikian juga para hamba Tuhan yang tidak bisa hadir, yang juga Tuhan menolong memberkatinya. Berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa mulai Presiden Prabowo sampai kepada staf yang ada di RT RW kami, khususnya di Rembang ini, memberkati kepala desa, kelurahan, Bapak RT RW yang juga Tuhan menolong memberkati. Bahkan ialah kehadiran gereja di tempat ini menjadikan satu berkat yang luar biasa. Ialah kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Adi Prasetyo. Bapak Ibu, sudah capek? Belum. Puji Tuhan. Mencintai itu harus rela berkorban. Jadi mencintai Tuhan, kita rela, mungkin suasana di dalam itu masih panas, tapi itu semua untuk menunjukkan betapa kita mencintai Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa hati kita ialah Pastor Kudus berkarya di dalam hati iman kita, sehingga firman itu boleh
selamat hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari coba Yesus dapat hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang baik. Pada malam hari ini kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan dan Roh Kudus memberikan pencerahan. Berkati kami semua agar kami dapat mengerti apa yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ini Paskah luar biasa dan kedua kalinya setelah dari pusat. Memang aturannya kalau mengadakan harus dari pusat dulu baru ke Paskah ini. Saudara-saudara sekalian, kebangkitan merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan iman Kristen. Paskah itu merupakan sesuatu yang vital dan yang paling penting di dalam iman Kristen. Banyak orang keliru bahwa Natal biasanya dianggap yang luar biasa karena Yesus yang lahir. Tapi sebetulnya di dalam iman Kristen, Jumat Agung dan Paskah itu merupakan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Kebangkitan Yesus itu merupakan sesuatu yang jelas bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Kalau Rasul Paulus mengatakan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Gak ada gunanya kamu ke gereja, gak ada gunanya kamu menyanyi, tidak ada gunanya kamu menari, tidak ada gunanya jikalau Yesus tidak dibangkitkan. Saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus harus dibangkitkan? Yang pertama, bahwa kita itu manusia yang berdosa itu dibenarkan. Tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah, tidak ada. Satu pun tidak ada. Semua telah menyeleweng, semua telah berbuat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika Kristus dibangkitkan itu merupakan titik tolak bagi kehidupan manusia yang telah dibebaskan dari dosa. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus ketika menasihati gereja di Korintus mengatakan, karena Kristus dibangkitkan, maka kamu diampuni dosa-dosamu. Firman Tuhan mengatakan, jika dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Karena hidup manusia yang penuh dengan dosa, baik katakan manusia dari seperang itu, ya, itu sudah ada darah yang mengalir. Darah itu adalah darah dosa. Dosa itu nurun, sudah. Karena sumber kita itu adalah manusia yang berdosa. Maka kita itu mewarisi, saudara. Yang namanya itu dosa warisan. Kalau saudara kaya mati, kemudian saudara punya harta, nah, yang terima warisan siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya itu menerima warisan. Warisan tanah, warisan harta, simpenan semua dikasihkan ke anak. Nah, kita juga demikian. Karena sumber kita itu Adam, Hawa itu telah berbuat dosa, maka kita juga telah berbuat dosa, bahkan telah kehilangan kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Tidak ada. Semua manusia telah berdosa, baik raja, perdana menteri, presiden, siapa saja. Tidak ada yang lolos
lolos. Karena apa? Sumbernya itu pahit. Saudara-saudara sekalian, kalau kali berantas yang melewati kota Blitar atau kabupaten Blitar, airnya tidak pahit karena memang sumbernya dari sono nggak pahit. Tetapi kalau dari sono sumbernya pahit, pasti dari sini juga pahit semua. Demikian juga kehidupan manusia. Jadi pengampunan dosa. Puji Tuhan kalau kita itu sekarang dibebaskan dari dosa. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan dasar dari iman kita. Maka firman Tuhan mengatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Tidak ada artinya. Podo karo wong liya itu, saudara. Sama dengan orang-orang lain. Sama dengan orang yang beragama lain itu sami mawon. Saudara, pemimpin-pemimpin agama mereka itu mati, saudara. Tidak pernah mati. Kuburannya aja. Coba tanya aja. Mereka itu pemimpin agamanya itu mati kabeh. Hanya Yesus yang tidak mati. Karena dia apa? Saudara. Berarti apa? Tuhan kita itu hidup, urip, saudara-saudara sekalian. Yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Kita jangan keliru. Kadang-kadang ya maaf ini. Kadang-kadang kita itu melu-melu. Kalau RP prihatin, bagaimana? Kuburan. Kalau pergi kuburan hanya resek-resek, keren, tidak ada masalah. Ya kan? Sekarang masalahnya apa? Jaluk. Datang sudah direseki, tabur bunga itu tidak apa-apa. Tapi si masalahnya itu kadang-kadang orang Kristen itu masih keliru. Jaluk di situ. Jon, aduh, hancur. Sedih sekali. Mau lebaran ini loh. Orang duwe digoreng kopi. Kok Jon kirim Jon, sak kopi ngono lho ya. Boleh nggak? Meskipun tidak sama apa. Maaf ini, yang maaf. Diisi sama buku itu juga tidak bisa tangi. Itu ada. Karena apa? Anjing mes itu pernah hilang, ternyata di kuburan. Di sana itu ketemu sudah. Ternyata beolnya itu banyak di nisan-nisan itu. Menang baik. Coba kalau dia bisa ngamuk. Ojo, ini, pipis ngalih kono. Ya toh? Juga ngalih kan gitu kan? Nah, masalahnya sekarang kita yang hidup itu kalau main jalur di situ. Betul enggak? Dia enggak bisa apa-apa. Banyak agama yang begitu juga. Menganggap jalur sana, jalur sini. Tetapi kalau kita jalur bagaimana? Dijawab enggak? Jawab. Karena Tuhan kita itu hidup. Apa buktinya kalau dia itu hidup? Pertama, dia menampakkan kepada Maria Magdalena, seorang yang pernah ditolong oleh Yesus. Kemudian beberapa perempuan, kemudian kepada Petrus, kemudian kepada rasul-rasul, kemudian kepada 500 orang. Kalau murid-muridnya ngapusi, bolehlah. Tapi 2 ngapusi. Yesus itu bangkit. Tetapi 500 orang tidak mungkin bisa dihapus. Tidak. Bahwa Yesus itu bangkit benar dia, benar-benar hidup.
Satu saat murid-muridnya itu mulai kelimpungan. Setelah Yesus mati, ya mereka itu mulai berjalan. Mungkin kok, ya murid-muridnya mencari-cari ikan. Satu saat muridnya itu kerja, namanya nelayan, penggawe ini boleh iwak. Semalaman itu nggak dapat. Tak ambil aja nggak dapat. Ketika sudah mulai mau subuh begitu, Tuhan dapat. Adakah laut-laut? Tanya sama murid-muridnya. Petrus itu pintar, saudara, kalau bela iwak itu. Konco-koncanya juga pintar dulu. Tapi sitok aja dah. Saudara. Terus akhirnya apa yang terjadi? Belum dapat, belum sarapan, karena nggak dapat apa-apa. Oleh tebarkan jalan. Jalanmu tebarkan yang ke kanan itu. Kamu kan punya perahu kan? Tebarkan. Ya Tuhan, Yesus yang mau. Sudah, setelah ditarik, beratnya luar biasa. Ternyata ada berapa ikan? Berapa? 153 ekor. Bukan iwak lager atau apa itu, kalau di Linggi banyak padi itu apa? Utang itu, bukan. Iwaknya gede-gede sampai jalannya itu loh. Mau apa? Robek. Tuhan masih memperhatikan. Karena Tuhan hidup, Tuhan mengerti kehidupan mereka. Tuhan memberikan makan. Tuhan memberikan segala sesuatu. Karena Tuhan kita itu hidup. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, jikalau kita melihat bahwa Paskah itu merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan sadar bahwa Tuhan kita tidak pernah tidur. Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu memberi segala sesuatu. Bukan hanya dosa yang diampuni. Bukan saja kita mempunyai pengharapan surgawi. Bukan saja kita nanti dibangkitkan setelah kita mati. Tetapi Tuhan apa? Memperhatikan kehidupan kita. Maka dari itu puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang hidup, yang mengerti kehidupan kita. Oleh karena itu, kebangkitan bagi kita merupakan sesuatu yang penting. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang memelihara, yang memperhatikan. Maka itu jangan main-main. Kalau kita berbuat sesuatu, manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Karena Dia menerobos setiap hati kita. Dia mendampingi kita. Suatu saat ada cerita setelah minggu yang saya ingat sampai sekarang. Ada seorang tua, waktu itu memang kelaparan. Kemudian tetangganya itu punya mangga, sudah kelihatannya itu sudah kemampu, ya, nyabrang. Kemudian anaknya diajak, kita ambil dulu. Saudara-saudara sekalian, ketika dia mau ngambil, anaknya itu ngomong, kita dilihat, tidak ada, orangnya pergi nggak ada, yang dia Anda yang lihat. Ini anak sekolah minggu. Siapa yang lihat? Ya, mana nggak ada.
Tuhan melihat. Anak kecil kadang-kadang memperingatkan orang tua. Jangan pikir anak yang kecil tidak tahu dia mempunyai kehidupan yang benar. Kadang-kadang kita mau jadi seperti Tuhan, tetapi anak kecil selalu mengingat karena dia melihat Tuhan itu melihat dalam langkah hidup kita. Kita selalu perhatikan itu. Kalau kita memiliki segala sesuatu problem masalah, memiliki segala sesuatu beban yang berat, ngomong sama Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang benar. Karena dia melihat langkah hidup kita sehingga kita dimungkinkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Mari kita berdoa. Silakan pendeta beliau ngomong di dalam. Bapak surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan berkorban kami semua anak Tuhan. Seharusnya mendapatkan hukuman kebinasaan. Kami putus berkenal yang mendapatkan sawit berkerakan hukummu untuk dosa-dosa kami Bapak. Terima kasih Bapak, kebangkitan-Mu memberikan iman dan pengharapan kepada kami semua. Jika kami di dalam masalah dan persoalan, Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang senantiasa memperhatikan setiap hal dalam kehidupan kami. Bahkan rencana yang tidak pernah kami pikirkan, ya Bapak, Tuhan sudah menentukan, memberikan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapak, di dalam kelemahan kami sering kami melakukan segala karya yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk kami semua. Hari ini kami belajar dari Bapak, seluruh rasul-rasul Tuhan memperhatikan, bahkan makan dan minumnya juga perhatikan. Demikian kami juga ya Bapak, anak yang percaya kepada-Mu, keyakinan percaya Engkau juga akan memperhatikan kami semua di dalam kehidupan kami. Setiap masalah dan persoalan kami akan Tuhan memberikan jalan keluar. Setiap sakit yang kami derita, Tuhan akan memberikan kelepasan dan Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya firman-Mu ini terpakai di dalam hati yang pikiran kami dan boleh kami lakukan. Dan Kau sudah akan berkati berita yang bercanda dalam setiap pelayanan kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bersyukur firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu terberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini? Amin. Sudah seminggu lamanya kita diberkati oleh Tuhan. Saatnya juga pada malam hari ini kita akan bergantung berpersembah. Kita akan pujikan yaitu pujian Ereska. Yesus,
Tuhan segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dan kehidupan kami. Terus saat kerjaan kami, yang kami lakukan, dan memberitakan kita dan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami memberikan yang terbaik melalui Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh pengembangan kerajaan-Mu, secara khusus di gereja kembali. Terima kasih Bapak berkati setiap usaha tidak dimaksud pertanian, terangkan maupun usaha-usaha lain. Biarlah maksimal Tuhan menemukan mereka sehingga boleh digunakan untuk orang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Amin. Kita akan mengakhiri pada perayaan Paskah pada malam ini. Terima kasih Tuhan, saya minta Bapak berdiri. Kita akan mendengar berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh merayakan Paskah di rumah. Sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati kami agar kami boleh sampai ke rumah dengan selamat. Namun kami juga akan makan malam bersama. Tuhan sucikan makanan yang sudah tersedia, kuduskan supaya setelah kami menikmati boleh memberikan kekuatan dalam tubuh kami. Saudara-saudara sekalian, berdoa dengan damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih penyertaan dan perlindungan dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu. Di nama Tuhan, ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Pak Pendeta Dr. Hedi Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu perayaan Paskah
Tema pada saat ini adalah kemah kebangkitan, di mana kita punya Tuhan yang hidup. Jawaban yang kedua, terima kasih untuk Pak Menteri Seri, Bu Jumiati, Bu Eni, yang sudah hadir bersama-sama jemaat dari Purworejo, ada dari Jegu, Tronggo, dan dari mana? Dari Ulingi, itu. Begini. Nah, itu ada Bu Sahrini yang dari Jakarta sudah hadir. Bersama. Bapak Ibu, ini merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi keluarga besar GKI Rembang yang bisa mengadakan untuk Paskah pada malam hari ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk jemaat Rembang. Ini adalah para CEO. Nah, karena sudah terbiasa lihat rekor, jadi Pak seragamnya Pak CEO, Pak. Oh ya, saya langsung paham. Nah, ini model-model kita jemaat Rembang yang luar biasa. Kompak. Tadi malam saya tunggu sampai hampir jam 11 malam. Bapak Ibu di sini. Jadi luar biasa. Ada hal-hal yang indah bersama dengan teman-teman. Sekali lagi kami ada berkat makan. Tadi sudah didoakan sama Pak Indra, ada di sini. Kami persilahkan semua sama. Silahkan nanti bisa lewat pintu sini dan menikmati berkat apa adanya. Di Rembang terkenal dengan obrol-obrolnya Pak Indra. Ya. Dari Bu ini, dan ada beberapa hal menu istimewa yang sudah disiapkan oleh jemaat. Terima kasih untuk jemaat Rembang yang sudah senantiasa kompak dan Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati dan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus hidup. Terima kasih. Saya persilakan, ada nama? Tidak ada. Pak Chandra bersama dengan hamba Tuhan, monggo bisa berikutnya. Pak Jerry, Bu Eni, Bu Ju, monggo bersama. Bapak-bapak, monggo semua sama. Monggo, ayo, monggo. Monggo, kita bebas, monggo. Mohon maaf jika suguh kami, gubuk kami, lungguh kami, arruh kami kurang berkenan ya, monggo. Nah, minta maaf. Mari, monggo. Purworejo, monggo, Kakung, Bos Dayo, jemaat semua, monggo, ayo. Terima kasih. Yuk, dilanjut. Oh. Yesus namanya menyembuhkan, batu kecil sampai mati, tebus dosaku, kubur dosa, pembuktian Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosa.
hidup jadi berarti sebab dia hidup.